Baik, perkenalkan nama saya Mejanur Hakim dengan NIM 22571005 dari kelas 2A. Di sini tuh saya akan mengerjakan tugas mengenai penentuan alokasi IP dengan 4 router. Dan di sini tuh saya tuh menggunakan Cisco Packet Tracer. Dan hal yang pertama itu saya akan membuat atau menggunakan routernya terlebih dahulu. Di sini tuh saya menggunakan router 1841. Nah, untuk penentuan tempatnya itu bebas ya, sesuai apa yang kalian mau gitu. Nah, setelah ini tuh saya akan menambahkan switch. Nah, di sini tuh saya menggunakan switch yang PT. Nah, setelah itu tinggal menambahkan klien. Di sini tuh saya tuh menggunakan 3 komputer. Nah, untuk menghemat waktu itu kalian itu bisa ngedrag semua ini. Nah, terus di Ctrl C, tinggal Ctrl V, tinggal drag kembali. Nah, biar enggak satu-satu aja gitu. Nah, jika sudah seperti ini, kita hanya tinggal menghubungkannya menggunakan stretch. Nah, sebenarnya itu untuk Ethernetnya itu bebas. Nah, di sini itu saya menggunakan fast Ethernet 0/0. Nah, jika sudah seperti ini, kita hanya perlu ke router dan masukkan portnya gitu. Nah, di sini tuh saya menggunakan port yang HWIC 2T. Nah, sebelum memasukkan itu, kita itu harus mematikan dayanya terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan, terus nyalakan kembali. Nah, proses ini diulang gitu ke semua router. Nah, jika sudah seperti ini, kita hanya perlu menghubungkan serial DTE-nya. Kita ke connection, lalu ke serial DTE atau DTI. Yang pertama itu kita pilih yang serial 0/0.
langsung ke yang ini. Nah setelah itu kita hubungkan kembali, yang ini tuh berarti yang ini, yang serial /1. Dan setelah itu yang bentar. Oh ya, sorry. Berarti ini itu yang ini nih, yang ini. Nah setelah itu serial 0. Nah kita pilih yang /0. Nah jika sudah seperti ini, kita hanya perlu mengkonfigurasi IP-nya. Jadi biar nggak pusing gitu ya, di sini tuh saya memberikan tanda gitu. Misalnya kita lihat terlebih dahulu. Nah di sini kan serial 0/0. Nah jadi misalnya itu seperti serial 0/11. Nah berarti yang sebelah ini tuh 3. Nah kita cek kembali. Nah ini tuh berarti serial 1. Ini 3. Ini serial 0. Kita rapihkan sedikit. Nah jika sudah seperti ini, kita itu tinggal memberikan tanda gitu untuk IP yang di bawah ini. Nah di sini tuh saya tuh akan menggunakan IP kelas C yang berarti 192. Kurang lebih seperti ini. Nah jika sudah seperti ini, kita hanya perlu menambahkan server gitu. Nah kita hanya perlu ke end device, lalu ke klik yang bagian server. Nah di sini kan ada 4 switch. Nah di setiap switchnya itu harus ada server, maka saya akan menambahkannya satu persatu. Nah jika sudah seperti ini, kita hanya perlu ke switch untuk menambahkan portnya. Jangan lupa untuk mematikan dayanya terlebih dahulu, lalu tambahkan, lalu nyalakan kembali. Proses ini guys harus diulang ya ke semua switch yang ada gitu. Nah setelah itu kita hanya perlu menghubungkannya menggunakan strange. Nah jika sudah seperti ini tuh, saya akan menambahkan IP-nya gitu di sini. Intinya itu guys harus ngasih tanda lah biar nggak terlalu pusing. Misalnya itu di sini itu
192.168.2.254. Sebenarnya itu guys, tinggal gantinya doang gitu, biar nggak perlu diketik satu persatu. Nah, jika sudah seperti ini, kita ke bagian router, terus pilih config, lalu ke fast ethernet yang ini, yang /0. Nah, jangan lupa untuk di on kan. Nah, untuk IP address-nya itu kita masukkan yang ini, berarti 192.168.2.1. Nah, tinggal klik yang mana aja gitu guys, nanti si subnetnya itu bakal muncul otomatis. Nah, untuk serial /0 kita ambil yang ini, berarti 11.2. 11. Nah, sudah muncul. Nah, kita ke bagian router yang kedua. Nah, sebenarnya itu bukan router yang kedua, jadi di sini tuh saya membagi, intinya itu membagi 4. Nah, misal ini gedung A, gedung B, gedung C, gedung D. Nah, lanjut ke router yang kedua, ke config, langsung ke fast ethernet, lalu on kan. Bentar. Oh ya, sudah di on kan. Nah, lalu kita masukkan yang ini, 192.168.3. Langsung ke serial. Nah, setelah itu kita ambil yang ini dan yang ini. Nah, ini untuk serial 0. Nah, ini untuk serial 1. Nah, jika sudah seperti ini, lanjut ke router yang ketiga. Nah, untuk router yang ketiga itu kita hanya perlu memilih yang ini dan yang ini. Nah, ini tuh untuk serial 0 dan ini untuk serial yang 1 gitu. Nah, untuk serial yang 0 kita ambil yang ini, jangan lupa 13.2. Terus 12.2 Nah, jika sudah, langsung ke router yang terakhir atau router yang keempat. Kita masukkan yang ini ya. Aduh, salah. Harusnya yang sebelah sini, yang IP address. Langsung ke serial 0. Berarti kita hanya perlu mengambil yang ini saja gitu. Kan yang untuk router yang pertama itu kita hanya mengambil yang ini. Nah, untuk router yang terakhir itu kita ambil yang ini. Cukup ini aja ya guys. Nah,
sudah selesai. Nah, setelah itu kita hanya perlu mengkonfigurasikan servernya dengan cara ke server, lalu ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, untuk IP address itu yang mana? Nah, untuk IP address itu yang ini, yang di bagian penghubung server ke switch. Nah, kita hanya tinggal masukkan 192.168.2.254. Nah, untuk default gateway-nya itu ini. Nah, ini default gateway. Kita masukkan 168.2.1. Nah, sudah. Kita cek di config. Udah ada. Nah, tinggal ke service, lalu ke DHCP. Nah, kita klik yang ini, lalu service-nya itu kita on-kan, lalu masukkan kembali default gateway-nya. Berarti 192.168.2.1. Nah, untuk start IP address-nya di sini tuh saya menggunakan 3. Nah, untuk maximum number of user-nya kita masukkan 3, lalu save. Nah, setelah itu kita ke server yang kedua, ke desktop terlebih dahulu, ke IP configuration, lalu kita masukkan yang ini. Intinya itu tinggal mengulang apa yang kita lakukan sebelumnya gitu. Lalu ke default gateway. Lalu ke config kita, intinya guys, untuk ke config itu kita hanya cukup melihat yang di bagian statik, lalu ke service, ke DHCP, klik yang ini lalu on, lalu masukkan default gateway 192. Nah, jangan lupa ya, default gateway itu yang ini. Lalu untuk start IP address-nya itu kita masukkan mungkin 4 lah, 4. Lalu ini gak perlu diubah, dan ini 3. Udah, langsung ke router selanjutnya, ke bagian ke router server, langsung ke IP configuration, lalu IP address. Kita lihat IP address-nya berapa. 192.168.4.254. Nah, 92 untuk gateway 192.4.1. langsung ke config. Nah, udah ada, dan ke service DHCP. Start IP address-nya mungkin saya akan menggunakan 4 tuh. Ini 3. Set. Dan untuk root untuk server yang terakhir kita lakukan hal yang sama kayak sebelumnya. Kita hanya perlu memasukkan IP address. Nah, untuk start IP yang ini saya akan menggunakan yang 5, dan untuk maximum number of usernya saya menggunakan 3. Save. Nah, jika sudah, kita tinggal mengkonfigurasi routernya terlebih dahulu. Nah, untuk mengecek mengenai DHCP kita hanya perlu pergi ke client, terus kita ke desktop, langsung ke IP configuration, lalu ke DHCP. Apakah muncul? Nah, DHCP request successful. Nah, berarti
berhasil ya guys. Kita harus mengulang cara ini ke semua klien yang ada supaya dari statik itu berpindah ke DHCP. Sebenarnya mau pakai DHCP atau statik juga boleh, tapi biar enggak ribet harus masukin satu-satu gitu ya, mending langsung ke bagian server, langsung ke DHCP. Biar pas di sini itu tinggal pilih opsi yang DHCP. Nah ingat ya, ini tuh harus sesuai gitu, harus sesuai yang ini. Nah kalau sekiranya default gateway kalian gak ada, berarti salah gitu, harus lebih teliti. Nah jika sudah semua, kita ke bagian router untuk mengkonfigurasinya. Kita klik router, lalu ke statik. Nah setelah ini kita masukkan yang ini terlebih dahulu. Nah kenapa yang tidak ini tidak pilih IP yang ini? Nah dikarenakan gimana saya jelaskannya, saya lupa untuk menjelaskan, jadi skip aja. Nah kita ambil yang pertama itu, kita ambil yang ini. Jadi 192.168 3. Nah si satu yang ini tuh ganti. Kalau network itu kita harus mengganti yang ini. Jadi di sininya itu 0, dari 1 menjadi 0, istilahnya itu seperti itu. Nah untuk mesnya itu kita 255.255. Nah untuk next hop kita ambil yang ini. Kita ambil yang ini. Berarti kita add. Nah sudah. Nah jika sudah seperti ini, kita tinggal memasukkan kembali. Gak perlu ketik ulang, kita hanya perlu menghapus terus menggantinya. 11. Untuk next hopnya kita samakan sama yang ini, add. Nah setelah itu ini 5, next hopnya itu udah, kita pakai yang ini. Kita lanjut ke router yang kedua. Nah untuk router yang kedua kita ambil yang ini, berarti kan tadi yang ini. Nah terus yang ini, terus 92.168.2. Untuk next hopnya itu saya menggunakan yang berarti yang ini, yang 11.2. Next itu yang kedua, berarti ininya 4. Lalu next hopnya 12, ini yang ini, yang 12.3. Dan untuk yang ketiga itu kita hanya perlu mengubah ini, yang 5 menjadi, yang 4 menjadi 5 maksudnya. Nah langsung next hopnya itu kita pakai yang ini aja,
langsung add. Dan kita beralih ke router yang ketiga, static. Langsung networknya itu yang ini berarti. Untuk next hopnya di sini saya mengambil yang ini berarti. Terus kita ganti yang 2, yang ini. Langsung ke next hop. Next hopnya di sini tuh sama gitu, sama yang sebelumnya, kita tinggal add. Dan untuk yang ketiga, untuk selanjutnya itu untuk networknya kita pilih yang 5, berarti yang ini. Lalu untuk next hopnya kita ganti menjadi 13 dan ininya diganti menjadi 3. Nah, untuk router yang terakhir kita masukkan yang ini 192 168 lalu 2 0. Langsung untuk next hopnya kita gunakan yang ini. Nah, 13. Selanjutnya ini, yang 2 ini kita ganti menjadi 3. Langsung ini 13 ini udah. Yang keempat yang selanjutnya yang ini berarti 4. Kita ambil yang ini berarti. Nah, next hopnya udah, lalu add. Nah, jika sudah seperti ini, kita hanya perlu mencoba gitu mengirimkan email, misal dari klien 1 ke 2. Apakah berhasil? Berhasil. Nah, coba yang kedua, 3. Terus selanjutnya ini ke ini, berhasil. Terus ini ke ini, berhasil. Nah, kita hanya perlu melihatnya itu di sebelah sini. Lalu dari ini ke ini, berhasil. Ini berhasil. Ini berhasil juga. Dan yang terakhir udah. Mungkin mengenai tugas saya sampai di sini saja. Mohon maaf kalau sekiranya durasinya emang terlalu lama, dikarenakan saya masih tahap belajar. Sekian dan terima kasih.